Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Kristus yang menganugerahkan kesempatan bagi kami untuk terus belajar, untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap kebenaran. Sungguh kami meminta pertolongan Tuhan supaya kami diberi pengertian dan supaya kami semua boleh menerima berita firman. Dan ketika kami menerima semua itu, kami bertumbuh di hadapan Tuhan. Bahkan kami hidup di dalam kekudusan yang Tuhan anugerahkan. Hamba yang sederhana ini Tuhan pakai untuk berbicara, dan biarlah semua yang hamba-Mu sampaikan seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami masing-masing. Kami siap sedia mendengarkan firman di Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Salam. Shalom. Pertama-tama bersyukur karena anugerah Tuhan sehingga boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang boleh mempercayakan kepada saya memberitakan firman Tuhan, pada badan pengurus atau majelis di tempat ini, bahkan seluruh jemaat yang sedia hati mempercayakan saya melayani dan memberitakan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tentunya nama saya sudah dikenal, Reki Umbur. Memang jarang marga itu didapat di Kota Palu, mungkin hanya ada di Poso. Saya asli saya orang Sanger yang sekarang pemekaran menjadi Kabupaten Sitaro, Siau, Tabulan, dan Biaro. Dan saya berasal dari pulau kecil, Pulau Siau. Tidak ada di peta pulau itu, tidak kelihatan karena 1 jam perjalanan keliling pulau itu sudah sampai ke semua desa. Jadi tidak kelihatan di peta. Saya datang bersama dengan istri saya, namanya Ibu Esther Lengkong, juga berasal dari utara, tapi besar di Desa Batu Suya, Pantai Barat. Saya melayani di Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan di Jemaat Tonusu, itu kurang lebih 15 menit dari kota Tentena menuju ke Desa Tonusu. Dan istri saya masih di Kota Palu, mengajar di STT di Palu, ya, yang ada di Desa Balongpewa atau yang disebut Wera. Jadi kami masih dalam yang disebut anak muda sekarang LDR. Kebetulan saya cuti, jadi kami bersama-sama dalam waktu 1 minggu ini. Demikian perkenalan singkat saya. Sekiranya dalam perkenalan ini membuat kita saling baku sayang, karena tidak kenal tidak disayang. Sekarang sudah dikenal, maka disayang. Mari bersama-sama kita membuka dalam firman Tuhan, terdapat dalam kitab Timotius kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat,
suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajak orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Teks ini memang hampir sama juga isinya di ayat 8 dan seterusnya. Di dalam kitab Petrus juga menuliskan sama, tapi saya lebih memilih teks ini karena pendek ya, sehingga kita gampang untuk mengerti dan memahami. Saudara, berbicara tentang panggilan yang mulia untuk melayani, kita perlu tahu bahwa kenapa kita harus melayani, kenapa kita ada di gereja, dan kenapa kita menjadi orang Kristen, dan kenapa kita menjadi orang percaya. Pertanyaan lagi bahwa kenapa saya harus bisa menyampaikan firman Tuhan, kenapa saya bisa jadi operator LCD, kenapa saya bisa jadi singer, kenapa saya bisa jadi pemain musik. Itu pertanyaannya bagi setiap pelayan Tuhan, bahkan bagi setiap kita yang aktif di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah pelayanan. Kenapa disebut panggilan mulia? Panggilan mulia itu disebut karena panggilan kita yang memanggil itu adalah pribadi yang mulia. Siapa dia? Yesus. Siapa dia? Allah. Allah lah yang memanggil kita. Allah lah yang mengizinkan kita boleh menjadi singers, pemain musik, pengkhotbah, bahkan siapapun itu. Itulah sebabnya panggilan itu disebut mulia, karena pribadi yang kudus itu, pribadi yang punya pelayanan itulah yang memanggil kita. Saya sampai hari ini tidak habis berpikir kenapa saya jadi pendeta. Saya tidak habis pikir kenapa. Karena ketika saya sampai di Poso pada tahun 2007, Poso itu baru mulai aman. Tujuan saya adalah dibawa untuk menjadi Satpol PP. Dan sampainya di Poso, karena kepala Satpol PP orang Sangir juga, dia berkata, aduh minta maaf, Ajus, sudah ada orang yang mengganti nama dari keponakannya Ajus. Ajus itu sebutan orang Manado, mama, ibu. Sudah setelah itu, lalu saya melayani di gereja sebagai seorang pemain musik yang tentunya sekedar melayani. Pokoknya yang penting saya main gitar di gereja, dapat uang, dapat waktu itu 50.000. Saya sudah senang sekali, setiap bulannya dapat ada rupiah punya accelerate. Saya senang sekali. Tapi tujuan saya bukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan, karena hanya uang. Tapi seiring berjalannya waktu, saya dimenangkan dalam sebuah acara nama Evangelist Explosion atau EE. Itu metode penginjilan. Saya dimenangkan di sana, saya terima Yesus di sana, saya bertobat di sana dalam EE itu. Lalu setelah peristiwa itu pelayanan saya berubah. Yang dulunya tadi tujuannya accelerate, tapi setelah terima Yesus tujuan saya adalah memuliakan Tuhan. Dari setelah melayani di gereja, lalu saya mengambil komitmen dan berkata kepada orang tua saya di Poso, saya kuliah jadi pendeta. Lalu dia bilang ini, kuliah musik saja. Karena dia lihat saya main gitar, kuliah musik saya. Di mana itu? Di Jogja. Aduh, saya bilang orang Sangir datang di Poso ke Sangir saja sudah jauh, apalagi Jogja. So menyeberang pulau. Saya bilang biar saja saya sekolah di Palu, di STTI Palu. Sudah saya menyelesaikan di sana dan berjumpa dengan Pak Gembala ini, Bapak Julianus. Kami seangkatan, cuma dia kelas terbaru karena masuk di semester genap, jadi dia loncat-loncat. Jadi dalam setiap semester ada ketemu, ada pisah.
dan berjumpalah di sana dalam kehidupan diproses dibentuk di sana. Dan dari situlah menyadari bahwa memang bukan kuat, bukan hebat seperti lagu yang kita nyanyikan, tapi karena Tuhan memanggil. Dan memang karena Tuhan memanggil, maka sampai hari ini tidak bisa dipikirkan dan dibayangkan karyanya Dia dalam panggilan yang mulia. Saudara, mari perhatikan di dalam Alkitab kita ada pribadi yang bernama Abraham. Abraham adalah pribadi juga yang dipanggil oleh Allah untuk keluar dari Ur Kasdi, menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Lalu kemudian kita tahu bahwa ada Yakub juga dipanggil oleh Allah, ada Ishak juga dipanggil oleh Allah. Bahkan juga ada pribadi yang cukup fenomenal yang membuat laut Teberau itu terbelah dua, namanya Musa. Allah juga yang memanggil dia sekalipun dia telah hidup bertahun-tahun di Mesir. Lalu tiba kepada zaman raja-raja, Tuhan juga yang memanggil. Tiba kepada zaman nabi-nabi, imam, Tuhan juga yang memanggil. Sampai kepada ke-12 murid Yesus, mereka dipanggil Yesus secara langsung. Dan kepada pribadi yang menulis kitab ini, namanya Rasul Paulus. Dia ditangkap dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini kita diberi kesempatan dan diberi kepercayaan oleh gereja ini, oleh Tuhan di tengah pelayanan ini. Itu panggilan mulia karena Tuhan sendirilah yang memanggil. Tidak usah dipikir yang macam-macam. Bukan karena gembala sidang, bukan karena penginjil, bukan karena pendeta yang memanggil kita, tapi Tuhan yang memakai mereka supaya kita terlibat langsung di dalam pelayanan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya panggilan yang mulia kita untuk melayani, dan di dalam hidup seseorang yang melayani atau seorang pelayan itu harus sepadan dengan panggilan. Kehidupan seorang pelayan itu harus sepadan dengan panggilannya. Kalau Tuhan yang panggil, itu berarti punya syarat dan punya ciri, bahkan punya titik-titik bagi seorang pelayan. Oke, mari kita lihat bersama-sama bagaimana sebenarnya seorang pelayan Tuhan. Yang pertama kita bisa melihat bahwa di ayat 2, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, dan seterusnya. Yang pertama, seorang pelayan yang mengakui bahwa itu panggilan yang mulia, dalam dirinya harus punya moral yang baik. Moral harus baik. Apa itu moral harus baik? Dikatakan di ayat 2 itu, haruslah seorang yang tak bercacat. Kalau dilihat kita semua pasti bercacat ya. Kalau di kampung saya, siapa yang tidak kenal dengan saya? Woi, dulu itu DP hidup semua bercacat. Tetapi maksud saya adalah, jikalau kita sudah terlibat di dalam pelayanan, kita ada di ranah ini, kita ada di lingkungan ini, jagalah diri kita, supaya kita tidak mendapatkan cacat-cacat yang dimaksudkan. Saya percaya kita memahami apa yang saya maksudkan. Lalu kemudian yang kedua berikutnya, dikatakan bahwa suami dari satu istri. Ini tidak perlu saya jelaskan. Kita next, kita sudah tahu apa maksudnya. Lalu dikatakan kemudian dapat menahan diri. Ini bisa menahan emosi. Dia ketika ada masalah, dia tenang. Ketika dia mungkin jadwalnya tiba-tiba digantikan, dia dapat menahan diri, mengekang diri. Ada orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga kata-kata yang keluar itu kata-kata kotor, makian, dan lain sebagainya. Nah, bagi kita pelayan Tuhan, bagi kita orang percaya, harus mampu menahan diri, tahan emosi, tenang. Perhatikan Yesus.
Dia Tuhan, Dia Allah, Dia yang punya segalanya, Dia yang menciptakan manusia, menciptakan dunia ini. Tapi ketika Dia dihina, ketika Dia dicaci, ketika Dia dipukuli, apakah Yesus tidak bisa membalasnya? Bisa. Tapi dalam posisinya, perhatikan, Yesus tetap tenang, menahan dirinya. Dialah patron kita, Dialah pola hidup kita. Lalu yang berikutnya, bukan hamba uang. Ini seperti yang sebelum saya bertobat, tujuannya uang. Saya bisa main gitar supaya saya dapat duit. Hamba uang. Lalu kemudian tidak serakah. Mengerti ya? Orang serakah itu gimana sih? Jadi waktu kami beli tanah di Kelurahan Kabua di Poso, tanah itu ada sertifikat. Satu kali ada seseorang yang datang, dia bilang begini, Pak, bolehkah kami pakai sebagian lahan ini? Itu kira-kira 5 meter lah dari, pokoknya lebarnya 5 meter dari kebun itu. Lalu Bapak Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi ada yang punya tanah di sebelah, dia itu mau jual. Posisinya Bapak itu, dia tidak punya tanah, jadi tanah sebelah ini tanahnya orang, sebelah ini tanahnya kami. Dia ambil sekitar 5 meter lebarnya, dan di sebelah itu tanah orang. Jadi pada waktu orang di sebelah itu menjualnya, dia berkata tidak. Tanah ini milik kami sebelah, bahkan di tanah kami. Saudara, padahal tanahnya jauh di bawah. Ini yang disebut dengan serakah. Tidak merasa cukup, punya orang dia ambil, itu serakah. Nah, di dalam pelayanan juga jangan seperti ini. Keserakahan itulah yang membuat pelayanan hancur. Bahkan keserakahan itulah membuat diri kita itu tadi bercacat. Bahkan selanjutnya, Pak Gembala bilang tadi 35 menit, jadi saya agak cepat-cepat sedikit. Selanjutnya, bukan peminum. Ini bukan peminum, ini tentunya ya minta maaf ya. Masih ada peminum so? Masih? Masih? Iya. Masih peminum? Ya, saya dulu juga peminum. Orang Sanggar itu hanya 1,sekian% yang tidak minum. Semua peminum. Makanya cerita Nana Pegot itu betul. Jadi dia tidur di got itu betul, karena memang saking mabuknya. Jadi ini salah satu ciri kita melayani Tuhan, bukan peminum, bukan pamabok, orang Manado bilang. Dulu itu di kampung kami, dulu. Jadi tak usah nanti setelah ini jangan dicerita lagi. Dulu itu kan gereja itu punya mimbar besar. Jadi kalau Ibu Gembala mungkin tertutup kalau mimbarnya kami itu di zaman dulu. Jadi mimbar itu tinggi. Jadi kalau orang duduk begini, itu tidak kelihatan. Nah, di zaman itu para pelayan Tuhan memberanikan diri untuk pelayan, apalagi jadwalnya berkhotbah. Itu dia harus konsumsi dulu CT. Tahu CT? Cap tikus. Dia harus konsumsi itu supaya, kenapa katanya? Itu yang disebut dengan air kata-kata, itu cap tikus. Karena kalau soal minum, dia lancar berbicara, siapapun dia tidak takut lagi. Satu kali dia berkhotbah, dan anehnya khotbah itu berulang-ulang naik turun. Lalu dia bilang, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini kadang naik, kadang juga turun. Ternyata ada 10 botol di bawah, turun. Dia kaget. Dia berdiri lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang hidup kita itu naik. Kadang juga turun. Dia kaget kedua kali. Mulai merah.
lebih bersemangat. Saudara-saudara, tahukah hidup kita itu bahkan naik setinggi-tingginya, bahkan juga terkadang turun, dan tak bisa bangkit lagi. Mabuk pai tua di belakang mimbar, kasihan. Karena kalau orang minum itu 3 gelas, bagi saya sudah mabuk. Jadi kalau namanya peminum itu berarti pemabuk. Kalau sampai gelas, semulus setelah itu, apalagi seterusnya. Jadi engkau pelayan Tuhan, jangan datang latihan bodoh, wajahnya seperti jambu merah itu. So, maaf. Saya sering ketemu orang berkhotbah dan semalamnya kita duduk melingkar, dia minum di situ. Lalu dia berkhotbah, apa yang saya dengarkan? Tidak ada. Di situ celah, di situ cacatnya. Oleh sebab itu, pelayan Tuhan meresponi panggilan mulia untuk melayani harus punya moral yang baik. Salah satunya, jangan mabuk. Minum boleh, mabuk yang dilarang ya. Tapi minum 3 gelas menurut saya itu sudah puyeng kepala. Jadi kalau boleh minum, boleh 2 gelas sebelum tidur dan besok pagi sebelum kerja. Boleh minum, yang dilarang adalah mabuk. Moral harus baik. Yang kedua, selain moral harus baik, saya lihat jam, ada jam. 20 menit lagi Pak, kembali 20 menit sampai jam 11. Ya, 1 jam. Selain moral yang baik, juga yang kedua, karakter harus baik. Nah, ya. Perhatikan di sana. Seorang Seorang yang punya karakter yang baik adalah bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Karakter harus baik juga yang kedua. Selain dia moral baik, karakter harus baik. Jadi otaknya harus baik, tingkah lakunya juga harus baik. Bagi saya, kalau otaknya baik, maka akan keluar karakter yang baik. Kalau otaknya Kristus, maka keluar juga karakter Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karakter yang baik adalah bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar. Saya tidak menjelaskan itu. Next. Yang berikutnya adalah bukan pemarah. Ini sering terjadi. So, pernah bapak marah? Pulang suami, pagi sampai sore. Nah, itu pemarah namanya. Bukan cerewet, orang Nalo bilang. So, pemarah itu. Jadi kalau kita pemarah, maka karakter kita adalah karakter yang tidak baik. Marah boleh, tapi kalau pemarah itu yang dimaksudkan adalah dari pagi sampai lewat jam 6 sore sampai besok pagi masih marah, itu yang disebut pemarah. Tapi kalau orang marah saat itu langsung ya sudah kita bernama selesai, nah, itu marah. Tapi kalau pemarah itu berlarut-larut, dan sehingga ketika berlarut-larut, maka orang itu di poin karakternya harus baik adalah orang itu harus pendamai, suka damai. Seorang pelayan Tuhan yang punya karakter yang baik adalah orang yang tahu bahwa kesalahan itu biasa, persoalan itu biasa. Tetapi ketika dia disakiti, maka dia suka damai, dia suka mengampuni, dan dia suka menyelesaikan persoalan. Dan bagi saya, persoalan atau bertengkar itu soal biasa. Tetapi tidak biasa kalau orang itu tidak mau berdamai.
atau tidak mau mengampuni. Pendamai itu maksudnya adalah orang itu bukan berarti tidak pernah bertengkar. Pendamai itu bukan berarti orang itu tidak pernah bersoal jawab dengan orang lain. Pendamai itu bukan berarti orang itu tidak pernah mencaci, bahkan saling mencaci maki. Bukan itu. Pendamai itu artinya pernah mengalami itu, tetapi ketika dia disakiti lagi dalam hati yang penuh damai, dia tidak sakit lagi. Dia ingat apa yang orang buat, tapi dia tidak sakit hati lagi. Dia ingat apa yang orang fitnah, dia ingat apa yang orang bicarakan tentang dia, tapi dia tidak sakit lagi. Itu pendamai. Itulah yang dikerjakan Yesus bagi kita. Pengampunan yang besar, pengampunan yang luar biasa, seharusnya juga terjadi bagi setiap kita yang melayani Tuhan, terjadi bagi setiap kita orang yang hidup di dalam Kristus. Selain daripada itu, dia pendamai, dia seorang kepala keluarga yang baik. Ada begitu banyak keluarga yang menjadikan anak-anaknya itu takut sama dia. Sebenarnya bukan itu. Anak-anak takut itu, yang benar adalah takut karena segan, bukan takut karena dia kecil, bapaknya besar. Takut karena segan, yang saya maksudkan adalah karena karakter ayahnya baik. Anak itu tidak mungkin akan mencuri kalau papanya punya karakter yang baik. Tidak mencuri. Anak itu tidak akan merokok jika papanya tidak merokok. Di Tentena itu terjadi begitu kan. Pulang anaknya masih dia punya rokok, masih di mulut. Dia suruh lepas begini, ternyata papanya sudah keluar rumah. Masih dilihat rokok. Papanya tampil. Pak, anak kurang ajar. Ternyata bapaknya perokok juga. Setelah itu dia, "Dek, beli papa rokok dulu." Dia suruh beli rokok. Nah itu bukan disegani, tapi ditakuti. Tapi maksud dari Alkitab, firman Tuhan yang kita baca adalah seorang pelayan Tuhan itu disegani, artinya bukan takut, tapi karena karakter baik, karakter yang menjadi teladan, itulah yang membuat anak-anak kita segan, bahkan orang sekeliling kita, istri kita, saudara kita, sepupu kita, ponakan kita, melihat kita. Ini patron orang percaya. Karakternya bagus, karakternya baik. Saudara, diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai orang percaya, bahkan bagi saya, kita yang mungkin menurut kita tidak aktif dalam pelayanan, tetapi kita adalah orang-orang dalam Kristus, orang-orang yang mengikut Dia, orang-orang yang percaya kepada Dia. Seharusnya karakter kita juga harus baik. Kita disegani karena kita punya karakter yang baik. Saya tidak tahu di tempat ini, mungkin ini sudah termasuk kota bagi saya karena motor mobil itu lalu lalang. Itu bagi saya sudah kota, karena di kampung kami cuma 1 hari 2 mobil lewat. Apalagi Tonusu ya lumayan jarang kendaraan. Nah di sana itu anak-anak baru 1 tahun yang sudah bisa bicara, apa yang dia keluarkan ketika berjumpa? Makian. Satu kali dorang datang, ada 7 orang di depan pastori. Dorang panah ikan di depan pastori itu ada semacam aliran air. Nah itu air danau masuk sampai ke got itu. Nah anak-anak itu sambil mana itu bicaranya, pokoknya dia menganggap temannya itu binatang gitu. Itu kan dalam bahasa Jawanya asu itu anjing. Kalau di sana ditambah n itu sudah kasar. Ditambah n lagi di belakang itu sudah kasar. Jadi itu setiap mereka mana itu dikeluarkan.
Saya bilang, pulang dari sini. Tidak ada bahasa itu di sini. Pulang, bubar. Jadi sampai hari ini tidak pernah berani datang. Kalaupun datang hanya 2 orang dan tidak berani bicara. Jadi maksud saya adalah karakter yang baik itu harus menjadi teladan. Harus jadi teladan. Karena apalah guna kita melayani, apalah guna kita berkata saya orang dalam Kristus, tapi hidup kita berantakan, hidup kita tidak beres, karakter kita itu bikin sakit hati orang, karakter kita tidak jadi berkat bagi banyak orang. Apalagi kita berkata sebagai orang yang di dalam Kristus. Karakter harus baik. Dan juga yang ketiga, selain moral harus baik, karakter harus baik. Dan yang ketiga, ayat 6 sampai ayat 7, kerohaniannya harus baik. Janganlah ia seorang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Kalau di gereja GKI itu 6 bulan maka dia akan otomatis jadi jemaat. 1 tahun dia baru boleh melayani. Dan pelayanannya tidak berat-berat seperti kolektan, operator, CD. Itu dia punya syarat. Jadi ketika orang baru bergabung, saya tidak tahu mungkin kalau GKKA dengan GKI kan sama, dia punya mungkin sudah langsung gitu. Tapi kalau misalnya dari tempat lain baru bergabung itu 1 tahun baru mulai melayani. 1 tahun. Dan 1 tahun itu setelah berjalan lihat lagi naik peringkat, naik tingkat. Begitu juga pemain musik. Jadi dilatih naik tingkat. Ini luar biasa itu gembala pemain musik di sini. Saya salut sekali karena dulu orang ini tidak ada di musik. Tapi ini luar biasa. Jadi pemain musik di gereja, saya sangat bangga. Saya juga bisa main musik. Saya lihat dulu orang yang bisa main musik, orang juga bisa main musik. Hebat, luar biasa. Nah, orang baru bertobat, jikalau diposisikan atau ditempatkan atau dipercayakan kepada hal yang besar, dia pasti bangga. Dia pasti bangga. Dan kebanggaannya tentang kedudukan dan posisinya itulah yang membuat dia mudah jatuh. Karena dasar dan akarnya itu belum kuat. Dan menjadikan itu kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan dia, untuk menjerat dia. Coba perhatikan di YouTube itu. Orang-orang yang berkata, saya sekolah di sekolah pendeta 3 bulan dan menceritakan isi Alkitabnya, tidak benar. Saya pernah sekolah di teologi 6 bulan. Coba lihat kesaksian itu. Apa yang mereka bicarakan itu semua tidak benar. Saya cari minum dulu ya. Dia sekolah, lalu ditempatkan di posisi tertentu, akhirnya kacau. Nah, maksud saya adalah kita orang percaya, mungkin kita tidak terlibat dalam pelayanan. Tetapi minggu demi minggu kita dengar khotbah, setiap tengah minggu kita dengar PA, menyanyi pujian, seharusnya iman kita, rohani kita itu bukan hanya mentok di situ. Tetapi hari demi hari, tahun demi tahun harus ada sebuah pertumbuhan yang drastis terus menerus. Memang hidup kita akan ada persoalan dan tantangan, memang akan turun. Tetapi sebagai orang percaya kita harus punya kerohanian yang baik. Itu adalah kerohanian yang terus menerus bertumbuh ke arah Kristus. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pelayan Tuhan kalau malas ibadah itu tidak punya kerohanian yang baik. Bahkan seorang pelayan Tuhan kalau nanti datang ibadah waktu dia pelayanan itu rohaninya tidak baik. Di gereja saya tegur. Dia nanti datang singers, nanti ibadah kalau ada jadwal. Saya kasih tahu,
setelah ibadah persekutuan doa, saya kasih tahu. Di persekutuan doa kita ini banyak pelayan Tuhan, tapi saya hanya datang ibadah kalau ada pelayanan. Itu rohani yang tidak bagus. Tujuannya karena supaya dia dilihat orang. Orang seperti itu rohaninya tidak bertumbuh. Begitu terus. Tapi kalau kita tidak pernah menasihati dan menegur mereka, mentoknya sampai kepada jerat iblis, dan bisa saja dia keluar, dan bisa saja dia berpaling dari iman kekristenan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari arahkan terus pandangan kepada Kristus. Dialah pola hidup kita, dialah patron supaya iman kita terus bertumbuh ke arah Dia. Panggilan ini mulia supaya kita dapat melayani. Namun mari perhatikan dan renungkan dalam diri kita bahwa sesungguhnya seorang pelayan itu harus punya moral yang baik, harus punya karakter yang baik, dan juga harus punya iman kerohanian yang baik. Mari kita berdoa.